Shalom, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nas renungan yang saya ambil untuk hari ini yaitu terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 dengan perikop berkat dari hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Di sini saya mengangkat sebuah tema yaitu hidup adalah anugerah Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti ingin panjang umur, hidup sehat, memiliki kehidupan yang lebih baik, dan diberkati di dalam setiap usaha maupun pekerjaan dan keluarga. Oleh sebab itu, sudah dapat kita pastikan bahwa amat sangat jarang ada seseorang yang ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup ini berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Kita patut mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita bersyukur bahwa hidup kita rupanya pemberian dari Tuhan. Ada 3 hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama, umur panjang. Berbicara umur panjang, yaitu tentang hidup yang sehat, jasmani, rohani, serta hidup yang indah. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan bisa berbicara tentang material dan kecukupan sehari-hari. Ketiga, kehormatan. Kehormatan yaitu kedudukan, jabatan, derajat yang dimana orang lain menghormati kita. 3 hal ini yang diminta oleh setiap orang. Namun, kalau kita belajar dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak meminta ketiga hal ini. Ketiga hal ini merupakan sebuah bonus dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada sebuah cerita yang dimana Salomo waktu itu mendapatkan ketiga hal yang sudah saya ceritakan tadi. Kunci utamanya yaitu melalui doa. Salomo berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui Dialah segalanya. Kenapa Salomo bisa menjadi seorang raja yang paling masyhur, jaya dan dihormati? Karena melalui doa. Yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Dan apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjangkan umurmu. Inilah pembicaraan Allah kepada Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Apa yang diminta oleh Salomo sewaktu doa adalah hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmatlah dia bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Dan kitab Amsal ini mengatakan hikmat yaitu takut akan Tuhan. Sebab umur panjang tanpa hikmat adalah kehidupan paling sial, menyedihkan, kesepian, sia-sia, bahkan ini adalah kutukan. Sebab hanya menunggu waktu untuk masuk ke dalam kegelapan kematian yang terpisah dari kemuliaan Allah selama-lamanya. Sebab umur panjang tanpa hidup yang menikmati kasih karunia, tanpa Injil, tanpa pengertian yang utuh akan kehidupan dan tanpa Allah sendiri yang memandang kita layak menerima penghormatan dari Dia, maka semua hidup yang panjang adalah sia-sia. Saat ini yang harus kita lakukan yaitu berdoa kepada Tuhan, minta menjadi anak Tuhan yang punya hikmat, yaitu takut akan Tuhan, serta terima bonus. Dan kita harus menyadari bahwa kita lahir tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin terjadi. Artinya, kelahiran seseorang bukan karena hubungan secara biologis, namun memang prosesnya melalui hal itu. Namun, apakah kita menyadari bahwa jika kita lahir tanpa napas, mata, darah, maka tidak ada kehidupan? Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap manusia. Sebab kita hidup di dunia sekarang ini percaya kepada Kristus, Dialah harapan hidup kita untuk melakukan perbuatan yang baik berdasarkan definisi dari Allah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Dalam proses inilah kita ada sekarang ini, menyadari keberdosaan dan hidup bertobat untuk menikmati kehormatan yang berasal dari Allah bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan sehat selalu. Amin untuk firman Tuhan kita. Terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita, kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.